Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bila kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan dalam ibadah doa puasa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi kami kuasa untuk menikmati berkat-Mu ya Aba ya Bapa, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang Engkau berikan bagi kami dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Saatnya Tuhan kami hendak merenungkan Tuhan firman-Mu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus, mendengarkan suara-Mu, tuntunan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan. Buka hati kami, urapi kami ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati para jemaat-Mu yang mengikuti doa puasa ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu. Sungguh suatu sukacita bagi kita boleh kembali memuji menyembah Tuhan dalam ibadah doa puasa ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan suatu tema yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Nah, tema ini akan kita renungkan yaitu memiliki citra diri sebagai anak Allah. Citra diri ini penting sekali bagi setiap orang percaya, Bapak Ibu. Nanti kita akan melihat seberapa pentingnya citra diri orang percaya ini dalam kehidupannya. Mari kita baca renungan kita dalam doa puasa ini dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Mari saya pimpin untuk membacanya dengan perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Ayat 1 dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu, ini adalah suatu firman Tuhan yang diberikan kepada Yesaya, kepada orang-orang Israel dan kepada orang-orang percaya. Mari kita renungkan kembali khususnya di ayat 1 Bapak Ibu. Janganlah takut, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau. Engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Kristus, penting sekali citra diri dalam kehidupan kita. Penting sekali itu kenapa? Karena sebagai orang percaya dalam Kristus, Bapak Ibu, kita harus menampakkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, kita baca lewat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan apa yang dimaksud dengan citra diri itu. Ada dua pengertian. Pertama, cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuan atau penampilannya. Yang kedua, suatu keadaan dalam pikiran manusia, cara kita berpikir dan merasa tentang diri kita sendiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ciri diri kita ini kelihatan atau dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif. Tergantung dari cara pandang kita Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari-hari ini Gembala Pembina kita tak henti-hentinya terus mengingatkan kita untuk mengubah paradigma kita. Supaya apa Bapak Ibu? Kita memandang citra diri kita itu dengan benar. Kita memelihara kehidupan kita sehingga memberikan citra diri kita itu dengan benar Bapak Ibu.
Nah, citra diri positif mengakibatkan kita itu memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Bersemangat dalam segala hal, meskipun dalam tekanan, meskipun dalam kesusahan, tetapi kita tetap bersemangat dan dapat memaksimalkan potensi diri kita secara maksimal, Bapak Ibu. Kita mengeksplor, ingat perumpamaan talenta, Bapak Ibu. Kita percaya, orang-orang percaya itu tidak cukup 1 talenta, tapi 2 talenta, 5 talenta yang dilipat gandakan. Artinya Bapak Ibu, kita mengeksplor apa yang diberikan Tuhan kepada kita secara maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tetapi kebalikannya, apabila kita memiliki citra diri yang negatif, nah, kita mengalami fokus pada kelemahan kita. Kita hanya melihat ketidakmampuan kita, ketidaksempurnaan kita. Siapalah saya ini? Ya, Bapak Ibu, pada akhirnya itu mengakibatkan sikap rendah diri, Bapak Ibu. Sehingga menimbulkan suatu sikap sulit bergaul dan tidak dapat berkembang, tidak dapat memaksimalkan potensi di dalam kehidupannya, menggunakan talenta yang ada dalam dirinya yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, sekarang pilihan kita tergantung apakah kita ingin memiliki citra yang positif atau citra yang negatif, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, citra diri itu tidaklah ujuk-ujuk dapat, tidaklah ujuk-ujuk timbul, tetapi harus melalui suatu proses. Proses keadaan, proses peristiwa dan waktu, Bapak Ibu. Nah, citra diri terbentuk melalui pengalaman pribadi. Yang pertama, pengalaman pribadi. Bapak Ibu, wajarlah apabila semakin kita dewasa, semakin dewasa pula lah pemikiran kita. Tetapi ada banyak yang kita temui, seperti kata Rasul Paulus, secara umur sudah menjadi pengajar, tetapi masih diberi susu sebagai makanannya. Kita tidak ingin seperti itu sebagai orang percaya, tetapi semakin kita bertambah umur, maka pemikiran kita semakin dewasa. Yang kedua, citra diri dibentuk oleh pergaulan, lingkungan di mana kita berada, lingkungan di mana kita bekerja, lingkungan di mana kita melayani, Bapak Ibu. Menentukan seberapa banyak informasi yang bisa kita serap untuk mengembangkan diri kita. Nah, kalau informasi